إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan sehingga dengannya kita bisa berjumpa di dalam masjid yang dibangun berlandaskan iman dan takwa. Karena siapapun yang berada di dalamnya, mereka merasakan iman mereka bertambah, takwa mereka semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang pondasinya iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kedatangan dan keberadaan kita di Masjid Nabawi untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban kaum muslimin adalah senantiasa memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah, terkhusus bagi mereka yang ingin dekat dengan Nabi di akhirat. Di antara salah satu cara kita bisa berjumpa, bersua dekat dengan Nabi di akhirat adalah dengan memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepadanya. Karena Nabi SAW pernah sebutkan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling patut terhadap diriku di hari kiamat, yang paling dekat, yang paling pantas, yang paling berhak mendapatkan syafaat, yang dimudahkan urusannya, aktsaruhum alayya salata, adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini para ulama menjelaskan jarak kita dengan Nabi di akhirat, dekat atau jauh, tergantung sedikit atau banyak kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menentukan jarak kita nanti di akhirat. Semakin banyak kita mengucapkan salam dan salawat, semakin dekat. Kalau kita dekat dengan Nabi di hari kiamat, kita akan berkumpul di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya, mencari para nabi puluhan ribu tahun lamanya. Kita tidak tahu matahari 1 mil. 1 mil itu tak sampai 2 kilo. Dekat, panas, keringat. Kalau kita dekat dengan Nabi SAW, Nabi pasti diberikan kemuliaan oleh Allah. Dan orang yang dekat dengan Nabi juga akan mendapatkan bagian dari kemuliaan tersebut. Karena di antara salah satu kaidah ikhwatul Islam, sesuatu yang terbaik akan memancarkan kebaikannya. Kita selalu contohkan ikhwatul Islam, kita selalu contohkan bulan yang terbaik. Apa bulan yang terbaik? Semuanya sepakat adalah bulan Ramadan. Apa bulan yang terbaik setelah Ramadan? Bulan yang terbaik setelah Ramadan adalah, kembalikan kepada kaidah, apa bulan yang terbaik setelah Ramadan? Bulan yang terbaik setelah Ramadan adalah bulan yang paling dekat dengan bulan Ramadan. Apa bulan yang dekat dengan Ramadan? Apalagi yang dekat dengan Ramadan? Sya'ban, Syawal. Bukan berarti bulan yang haram tak mulia, semua bulan mulia. Apalagi bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Tapi yang paling mulia itu adalah Syawal, Sya'ban. Makanya bulan yang paling banyak Nabi berpuasa di dalamnya setelah Ramadan bulan apa? Syawal atau Zulqa'dah? Sya'ban lah. Bulan yang paling banyak Nabi berpuasa setelah Ramadan adalah bulan, hampir saja Nabi berpuasa penuh di bulan Sya'ban, hampir saja. Kalau di bulan Syawal, berapa hari kita berpuasa? 6 hari. Di bulan Zulqa'dah, berapa hari? Sila bebas.
yang Senin Kamis di bulan Zulhijjah 10 awal, walaupun 9 tapi tetap dihitung sebagai 10 karena ia 9 dan kita tak boleh puasa di hari 10, tapi tetap disebut dengan 10. Tapi yang terbaik itu adalah bulan yang dekat dengan bulan Ramadan, Syawal dan Sya'ban. Kenapa alasannya? Satu, karena ia dekat dengan bulan yang mulia. Seperti itulah semua kaedah. Kita contohkan lagi kepada solat yang terbaik adalah solat yang terbaik adalah solat fardu. Solat yang terbaik adalah solat fardu, dan solat yang terbaik setelah solat fardu adalah solat yang dekat dengan fardu. Apa yang dekat dengan fardu? Bisa jadi rawatib, bisa jadi witir dekat dengan subuh, rawatib dekat dengan yang fardu. Intinya ikhwan Islam, sesuatu solat yang terbaik adalah solat yang dekat dengan solat yang terbaik pula. Daerah yang terbaik adalah daerah yang dekat dengan yang terbaik, yaitu Madinah. Kenapa Madinah terbaik? Karena ia dekat dengan manusia yang terbaik. Artinya ikhwatul Islam, itu merupakan kaedah secara umum di dunia. Mungkin kita bukan orang baik, tapi tidak ada salahnya dikala kita berdekatan dengan orang-orang yang baik, supaya kita tetap mendapatkan kebaikannya. Dan itulah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i, uhibbus salihina wa lastu minhum, la'alli an anala minhum syafa'ah, wa akrahu man tijaratuhul ma'asi, wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Imam Syafi'i, seorang ulama yang masyhur, namanya Muhammad bin Idris bin Utsman bin Syafi'. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi, kakeknya satu kakek dengan Nabi SAW. Mulia secara nasab, mulia secara agama, diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semua kaum muslimin semuanya sepakat bahawa Imam Syafi'i adalah imam pembaharu pada abad kedua Hijriah atau pada abad kedua. Karena setiap abad itu ada ulama pembaharu. Karena Nabi SAW pernah sebutkan di ikhwatul Islam, tidak ada dalam masa satu abad, maknanya satu kali dalam 100 tahun, kecuali Allah akan utus para ulama yang akan kembali memperbaharui agama. Maknanya dalam masa 100 tahun ini ikhwatul Islam, semakin ke ujung agama semakin dirubah-rubah, maka diutus lagi ulama, kemudian mereka kembalikan umat kepada jalan yang betul. Kemudian sampai 100 tahun berikutnya kembali lagi semakin jauh dari agama, kemudian diutus lagi oleh Allah. Dan itu adalah cara Allah menjaga agama Islam selama-lamanya sampai terjadi hari kiamat. Dan semua para ulama ikhwatul Islam semuanya sepakat abad pertama itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Semuanya sepakat bahawa yang pertama, abad pertama yang memperbaharui agama itu adalah Umar bin Abdul Aziz, karena ia meninggal pada tahun 101. Jadi pas abad pertama Hijriah. Kemudian semua para ulama sepakat bahawa abad kedua itu adalah Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu meninggal pada tahun 204 Hijriah, maknanya abad kedua. Sedangkan yang ketiga sampai yang ke-14 sampai sekarang ini Allahu alam, tidak ada kesepakatan para ulama. Tapi pasti diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tahu Imam Syafi'i itu diberikan kemuliaan secara dunia dan secara agama. Tapi tahukah apa yang dia ucapkan? Dia mengatakan, uhibbus salihina wa lastu minhum. Aku itu sayang kepada orang-orang yang saleh walaupun aku bukan orang yang saleh. Kalau Imam Syafi'i bukan orang saleh, kira-kira siapa lagi orang saleh? Kalimat yang sangat indah, uhibbus salihina wa lastu minhum. Uhibbus salihina wa lastu minhum. La'alli, sambungannya la'alli an anala minhum syafa'ah. Aku cinta kepada orang-orang yang saleh walau aku bukan orang saleh. Karena memang orang soleh tak pernah mengaku dirinya soleh, kecuali namanya soleh. Itu baru lain ya. Orang baik tak akan pernah mengaku dirinya baik. Tidak ada manusia yang mengaku dirinya baik kecuali dia buruk. Tidak ada yang mengaku dirinya saleh kecuali dia tidak saleh. Fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah kalian bangga puji kalian. Tidak ada seorang wali mengatakan dirinya wali, kecuali wali murika, wali nikah lain. Tapi kalau wali secara hukum tidak ada mengatakan saya wali, saya orang soleh, saya orang baik. Semua manusia, jangankan kita, Nabi SAW, Nabi maksum, dijaga. Tahukah kita apa kalimat terakhir yang keluar dari lisan Nabi sebelum Nabi wafat? Sebelum Nabi wafat, Nabi sebutkan, Allahumma ufirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Kalimat yang keluar dari manusia yang terbaik, yang paling Allah sayang.
Nabi SAW sebelum ia wafat, karena terjadi perbezaan apa kalimat yang terakhir diucapkan oleh Nabi, ada 3 ya. Yang pertama kalimat ini, Allahumma gfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Nabi angkat telunjuknya seperti ini. Kemudian setelah mengatakan kalimat tersebut, langsung jatuh telunjuk tangannya. Kemudian dia dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan kalimat terakhir, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Maka Nabi SAW pun meninggal. Kemudian kalimat terakhir lagi yang diucapkan oleh Nabi SAW, ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh. Nabi SAW. Nabi itu bukan orang saleh, Nabi itu Nabi Rasul. Karena orang saleh itu di bawah Nabi dan di bawah Rasul. Tapi apa kata Nabi? Ma'alladina an'amallahu alaihim, kumpulkan aku bersama para nabi, para syuhada, para ulama, bersama orang-orang saleh. Kalimat terakhir yang keluar dari lisan Nabi SAW. Dalam riwayat ini kalimat yang keluar dari lisan Nabi, Allahumma ufili, ya Allah ampunkan dosaku. Allah sudah jamin dosa Nabi terampunkan, sudah jamin. Surga tak dibuka kecuali yang pertama kali untuk baginda Rasulullah SAW. Nabi tetap mengatakan Allahumma ufili warhamni, ya Allah sayangi diriku, ampunkan dosaku, wa alhiqni birrafiqil a'la, kumpulkan aku bersama ar-rafiq. Rafiq itu teman dekat, al-a'la yang maha tinggi. Maknanya kumpulkan aku bersamamu ya Allah, itu maknanya zat yang maha tinggi, Rabbul Izzat wal Jalalah. Itu kalimat yang keluar dari lisan Nabi SAW. Maka kaedahnya, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan pernah puji diri kalian sendiri. Seorang mukmin mereka harus tuduh dirinya. Seorang mukmin harus tuduh dirinya, saya banyak salah, saya banyak kekurangan, saya banyak dosa. Itu kaidah dalam agama. Tuduh diri sendiri, puji orang lain. Orang lain kita puji, itu yang harus kita lakukan. Orang itu orang baik, orang itu orang saleh, orang itu seperti ini, itu yang harus kita lakukan. Tuduh diri sendiri, puji orang lain. Tak boleh kebalikannya, puji diri sendiri, tuduh orang lain. Bukan seorang mukmin. Seorang mukmin itu harus mengatakan dirinya bukan saleh, saya banyak kekurangan, sehingga dengannya dia selalu beristighfar, minta ampun, melakukan kebaikan. Itu seorang mukmin. Dan salah satunya ucapan yang tadi disebutkan oleh Imam Syafi'i, uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku ini sayang, suka kepada orang saleh walau aku bukan orang saleh. Apa guna tujuannya? La'alli an anala minhum syafa'ah. Karena berkumpul bersama orang-orang baik akan membuat kita mendapatkan syafaat. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Dan aku tak suka kepada orang yang selalu berbuat maksiat. Wa in kunna sawa'an fil bid'ah, walau aku setiap hari melakukan maksiat. Allahu akbar. Imam kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tidak ada kaum muslimin yang mencelanya kecuali mereka adalah orang-orang yang ada kenifakan di dalam hatinya. Seorang yang sepakat semuanya dia adalah seorang ulama yang dimudahkan oleh Allah, tapi bahasanya bahasa yang betul-betul menunjukkan bagaimana dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, di antara salah satu kebaikan yang paling mulia adalah berdekatan dengan yang baik. Makanya di antara kemuliaan kita yang ada di kota Madinah, salah satunya karena kita berdekatan dengan manusia yang terbaik. Dan orang-orang yang ada di Madinah adalah orang-orang yang sedang bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah ketika kita menjadi tetangga Nabi di dunia. Harapan kita bersama, semoga juga kita nanti bertetangga dengan Nabi sampai ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Maka jangan melupakan memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarak kita dengan Nabi tergantung bagaimana banyak sedikitnya kita mengucapkan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara khusus di malam ini dan hari ini. Hari ini adalah hari Jumat, malam Jumat, hari di mana disebutkan oleh Nabi, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah. Salawat yang dibaca oleh umatku akan selalu diperlihatkan, dihantarkan, disebutkan, disampaikan pada hari Jumat, baik itu di harinya atau di malamnya. Maka jangan pernah melalaikan diri. Kita semua ingin dekat dengan Nabi. Kalau dekat dengan Nabi di akhirat, aman kita di akhirat, mudah mendapatkan syafaat, tidak akan merasa panas dan terik matahari walau sedekat apapun, karena kita bersama orang yang mulia, baginda Rasulullah. Allah pasti akan menjaga nabinya, dan Allah pasti akan menjaga orang-orang yang bersama nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali sambung pembahasan yang sebelumnya, masih berkaitan dengan keutamaan kota Madinah dan apa yang Nabi buat di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Salah satunya adalah pembangunan Masjid Nabawi yang sebelumnya kita telah jelaskan. Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi adalah masjid yang diperluas pembangunannya. Dan yang pertama kali perluas pembangunan Masjid Nabawi adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi awal mula, Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam awal mula ikhwatul Islam, ia panjangnya hanya 35 kali 30. Kemudian diperluas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi 50 kali 50. Dan masjid yang terbaik kita salat adalah masjid yang dulu Nabi bangun atau dekat dengan masjid yang Nabi bangun. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, tentunya tempat yang terbaik untuk salat di Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin orang yang bangun masjid selain Nabi, tentu lebih mulia Nabi yang bangun daripada orang lain yang bangun. Makanya ikhwatul Islam cari masjid yang dibangun oleh Nabi itu maksimal 50 kali 50. Makanya kenapa dianjurkan kita untuk selalu dekat dengan masjid yang dibangun oleh Nabi atau salat di masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu tentunya adalah tempat yang terbaik. Dan semua Masjid Nabawi perluasannya di dalam di luar, selama itu disebut dengan Masjid Nabawi, maka semuanya dapat pahala yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada 1000 kali lipat dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Bisa jadi 2000, bisa jadi 10.000, bisa jadi 100.000, bisa jadi Allahu alam. Keutamaan Masjid Nabawi tidak ada yang tahu, dan itu dikembalikan kepada mereka yang beribadah. Jangankan Masjid Nabawi, kita selalu ceritakan ikhwatul Islam, ini motivasi. Jangankan Masjid Nabawi, karena masjid yang ada nilai keutamaan secara umum itu ada 3. Yang pertama Masjidil Haram yang ada di Mekah. Yang kedua Masjidil Haram yang ada di Madinah. Masjidil Haram yang ada di Madinah riwayatnya itu banyak. Ada yang menyebutkan 1000, ada yang menyebutkan 20.000, ada yang menyebutkan 50.000. Jadi kenapa bisa berbeza antara satu riwayat dengan riwayat yang lain? Sebenarnya ia tak berbeza ikhwatul Islam, ia sama. Yang membezakan itu adalah kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita satu saf. Yang lain dia pikirkan nanti kalau pulang apa yang harus dibeli. Belanja belum, kurma belum lagi. Nanti berapa kilo, itu saja. Dia tidak tahu kalau dia salat, kecuali imam mengatakan assalamualaikum, baru dia assalamualaikum. Dia lupa kalau dia sedang salat. Tak mungkin sama pahalanya dengan mereka yang khusyuk. Dikala mendengarkan imam dia menangis, tak sama pahalanya kepada Islam, minimal 1000. Tapi maksimalnya tergantung macam mana dia salat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita satu saf, tapi hati dan akal kita ini tak sama. Ada orang yang salat jasadnya yang salat, ada orang yang salat jasadnya, hatinya, matanya, telinganya, lisannya, semuanya salat. Maka yang membezakan antara satu dengan yang lain adalah tingkat kualitas bagaimana dia salat. Makanya kita selalu bertanya, macam mana kita nak khusyuk dalam salat? Di antara salah satu cara khusyuk dalam salat, caranya banyak ikhwatul Islam, tapi cara yang paling mudah adalah orang yang ingin khusyuk dalam salat, ia mesti tahu apa yang ia baca, itu saja. Ia mesti tahu apa yang ia baca. Makanya orang yang tak pandai bahasa Arab tak masuk surga. Salah tuh yang tak pandai. Kenapa demikian? Karena bahasa salat kita bahasa. Kalau kita tak paham apa yang kita baca, kita tak diperintahkan untuk pandai bahasa Arab, tak diperintahkan. Minimal kita paham apa yang kita baca di kala kita salat. Salat itu bukan 1 kali seminggu, 5 kali seminggu, 5 kali sehari, 5 kali sehari. Nah, apakah tak mungkin kita pelajari apa yang kita baca? Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Seorang mukmin yang paham akan maknanya, ya Allah, jauhkan antara diriku dan dosa sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahu Akbar. Bisa menangis kita baca ini ikhwatul Islam. Dimudahkan oleh Allah salat di Masjid Nabawi. Kemudian kita tahu maknanya Allahu Akbar. Kemudian dikala kita mengucapkan doa-doa yang lain, ketika baca Al-Fatihah, setiap kali kita baca Al-Fatihah, Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku puji diriku.
Majjadani abdi, hambaku mengagungkan diriku. Karena ia ada dua bagian, bagian untuk hamba, bagian untuk seorang hamba. Bagian untuk hamba, dari Allah untuk hamba, bagian untuk hambanya. Karena Al-Fatihah itu dua bagian. Ketika kita paham makna ini, tentu kita akan khusyuk. Dikala kita mendengarkan imam baca Quran, kita tahu makna ayat yang ia baca, kita akan menangis. Tapi kalau kita tak tahu, apa yang harus kita lakukan? Bisa jadi gerakan kita salat, tapi hati kita kemana-mana. Bahkan ada yang salat sambil bermain-main. Bahkan ada yang salat sambil main handphone. Banyak ya. Ada yang banyak macamnya. Makanya kita tengok orang kaum muslimin salat banyak macam ragamnya. Dan itu tergantung mereka paham atau tak paham. Makanya minimal kita tidak dituntut pandai bahasa Arab, tapi kita dituntut untuk pandai memahami apa yang kita baca di dalam salat. Kalau kita tak paham apa yang kita baca, macam mana kita nak khusyuk? Khusyuk itu maknanya menghadirkan hati. Kalau tak paham hati, mana yang kita bawa? Dan itu merupakan di antara salah satu yang harus kita lakukan. Minimal kita paham apa yang kita baca. Maka dari situlah para ulama sebutkan tak pandai bahasa Arab. Karena ibadah salat ini penting, ibadah. Kalau kita berhasil, yang lain itu ikut. Siapapun yang ibadah salatnya berhasil, ibadah yang lain ikut. Siapapun yang gagal, yang lain akan dihitung, dihisab satu persatu oleh Allah tanpa ditinggalkan satu pun. Keberhasilan hisab kita tergantung salat. Kalau berhasil, yang lain ikut. Maknanya yang lain bukan tak salah, tapi Allah maafkan karena kita sudah berhasil dalam salat. Tapi kalau kita gagal dalam hisab salat, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pesan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebutkan, ada seorang muslim yang salat 60 tahun lamanya, tidak satu pun ibadah salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti ingat ikhwatul Islam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebutkan, ada seseorang yang salat 40 tahun lamanya, tidak satu pun ibadah salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat ini penting, harus kita jaga, terutama di kala kita berada di Masjid Nabawi. Pahala 1,000, 10,000, 50,000, lebih daripada itu kita tak dapatkan kalau kita tak tahu apa yang kita lakukan atau hilang konsentrasinya. Bahkan kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, di zaman Nabi, waktu itu Nabi berada di Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba ada orang yang masuk, sahabat yang masuk. Sahabat ini masuk ke Masjid Nabawi. Maka yang pertama kali dia lakukan adalah menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Hak Allah itu salat, padahal ada Nabi. Salam kepada Nabi atau salam kepada Allah dulu? Hak Allah baru hak Nabi. Faham maksudnya? Contoh misalnya, bagi kita mengatakan Masjid Nabawi, misalnya di luar itu Masjid Nabawi itu bukan, anggaplah kita mengatakan luar itu Masjid Nabawi. Biasanya kan kita sering jumpa di luar kan. Nanti kita jumpa di pintu 330 misalnya, di bagian dalam, dan itu Masjid Nabawi. Kemudian kita jumpa dengan kawan. Pertama kali kita jumpa dengan kawan, apa yang harus kita lakukan dulu? Tunaikan hak Allah dulu, baru tunaikan hak manusia. Paham? Hak Allah itu apa, ikhwatul Islam? Salat dulu. Kalau kita mengatakan di luar adalah bagian daripada Masjid Nabawi. Jadi yang mengatakan Ustaz di luar itu juga Masjid Nabawi, tak ada masalah. Masalahnya tanggung jawab itu saja. Bisa dipahami? Masalahnya tanggung jawab. Kalau di luar Masjid Nabawi, kalau di luar itu bagian Masjid Nabawi, tak ada masalah. Masalahnya kita harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Nanti doanya di pagar luar, kaki kanannya di pagar luar. Wanita-wanita yang berhalangan jangan boleh masuk, tak boleh. Kemudian kanak-kanak yang main-main tak boleh jaga. Kalau itu bagian daripada masjid, tak ada masalah. Ustaz di luar Masjid Nabawi semuanya dapat pahala, tidak ada masalah. Tapi harus bertanggung jawab. Siapapun yang masuk di luar, ingat hak Allah jangan tunaikan. Kalau dia masuk, kan biasa kan kalau kita salat tahiyat itu di dalam kan. Di luar jarang kaum muslimin yang salat tahiyat. Kenapa? Karena memang ikhwatul Islam, sekuat apapun kita mengatakan di luar itu Masjid Nabawi, di luar itu Masjid Nabawi, tapi tanggung jawabnya sulit. Buktinya kalau kita pergi keluar, jarang di antara kita yang salat tahiyat. Kita salat tahiyat baru dikala berada di dalam masjid. Berarti yang Masjid Nabawi itu dalam atau luar? Tergantung tanggung jawab kita masing-masing. Kalau kita masih melangkah berdoa kepada Allah di pintu sini,
berarti kita menganggap di luar bukan Masjid Nabawi. Kalau wanita-wanita berhalangan masih masuk, maka mereka anggap di luar bukan Masjid Nabawi. Itu saja kaedahnya. Jadi mau di luar Masjid Nabawi atau tidak Masjid Nabawi, yang terpenting tanggung jawabnya. Kalau ia masjid, maka buatlah ia seperti masjid. Dan kita harus ingat, kalau itu masjid, tidak ada yang masuk keluar kecuali mereka mesti salat tahiyat. Contoh, nanti banyak kaum muslimin lepas Isya, dia atau istri dia pergi ke Raudhah. Setelah Isya dia balik. Kemudian dibalik dari hotel Ikhwatul Islam, nanti dia pergi ke Raudhah, berputar ke pintu bagian depan, iya kan? Kemudian dia masuk, salat tahiyatnya mana? Bisa jadi dia berhenti dulu di sana, padahal dia tak salat. Atau dia berjumpa dengan kawan, nanti kita jumpa di dekat sini, kemudian mereka jumpa, lupa mereka salat. Kalau yang lupa salat, yang tak salat, berarti mereka anggap luar itu bukan bagian masjid. Itu saja. Paham sampai di sini? Masalah ini ada yang tak paham, boleh tanya. Masalah ini berarti sudah paham semua ya? Berarti intinya luar masjid atau bukan? Di luar masjid atau bukan? Masjid atau bukan? Yang mengatakan bukan, silakan dia bertanggung jawab. Betapa banyak yang sholat di luar tak dapat pahala. Berani tanggung jawab? Mana yang lebih banyak sholat di luar atau dalam? Dalam atau luar? Mana yang luas? Dalam atau luar? Ukur dulu. Luas lagi di luar. Ikhwatul Islam, di luar itu luas sangat. Dan lebih banyak orang yang sholat di luar kan? Kalau mengatakan Ustaz, luar itu bukan Masjid Nabawi, coba macam mana kalau kawan kita dengar? Untuk mereka tak dengar. Kalau mereka tahu di dalam, di luar bukan Masjid Nabawi, maka mereka marah. Makanya di luar masjid atau bukan? Susah jawab ya. Tapi kalau terlepas daripada itu semua, mau Masjid Nabawi, mau bukan Masjid Nabawi, yang terpenting kita solat di dalam Masjid Nabawi, di sini. Dan yang paling bagus dekat dengan masjid yang dulu dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi kita sebutkan, solat yang terbaik itu adalah solat di tempat masjid yang Nabi bangun, atau dekat dengan masjid yang Nabi bangun. Paham sampai di sini? Nah, kita kembalikan kepada sahabat yang tadi, ikhwatul Islam. Sahabat ini salat, ada Nabi, sama dengan, berarti sama dengan kita di sini, ikhwatul Islam. Di antara salah satu yang kita lakukan di kota Madinah adalah berkunjung ke Masjid Nabawi dan berziarah ke perkuburan Nabi. Bisa dipahami? Berkunjung ke Masjid Nabawi dan berziarah ke perkuburan Nabi. Bukankah itu tujuan kaum muslimin datang ke sini? Berziarah ke Masjid Nabawi atau berkunjung ke Masjid Nabawi, berziarah ke Masjid Nabawi dan berkunjung ke perkuburan Nabi. Kira-kira mana yang harus kita lakukan dulu? Mana? Salat di Masjid Nabawi dulu, atau ziarah ke perkuburan Nabi dulu? Apa? Salah. Dua-duanya. Kan masjid perkuburan Nabi di situ kan? Salat langsung ziarah. Tak boleh dipisahkan. Ada pertanyaan itu tak boleh jawab, ikhwatul Islam. Contoh saya tanya, mana yang lebih bagus, salawat kah atau istighfar? Apa jawabannya? Pertanyaan itu kalau dalam urusan dunia sama dengan istri kita yang bertanya, kamu pilih dia atau pilih saya? Apa jawabannya? Dua-duanya, jangan pilih salah satu, bahaya. Nanti tak makan 1 bulan, ikhwatul Islam. Maknanya ada sesuatu yang tak boleh dipilih. Ibadah itu tidak boleh dipilih selagi bisa digabungkan. Mana yang lebih bagus, salat tahiyat atau jawab azan? Kita masuk masjid, azan, salat tahiyat atau azan? Tadi kaedahnya macam mana dua-duanya orang azan kita salat? Jadi apa jawabannya? Jawabannya jangan terlambat. Ini ikhwatul Islam, kita lanjutkan supaya kita bisa dua-duanya. Yang memilih itu karena dia terlambat, pas masuk orang azan, dia tak boleh dua-duanya. Maknanya ikhwatul Islam jangan terlambat. Kita lanjutkan. Kemudian orang ini dia salat di dalam Masjid Nabawi, ada Nabi, dia salat 2 rakaat. Kemudian dia pergi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikala ia bertemu dengan Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi lagi, ulangi salatmu karena kamu belum salat. Orang ini sudah salat atau belum? Sudah salat atau belum?
Dia sudah solat, tapi Nabi sebut dia belum, maka ia solat lagi 2 rakaat. Kemudian dikala ia solat 2 rakaat di Ikhwatul Islam, dia solat 2 rakaat, kemudian Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia berjumpa lagi dengan Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nabi masih katakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena kamu belum salat. Padahal ia sudah 2 kali salatnya. Kemudian dia pun salat. Kemudian ketika dia salat sudah 3 kali. Kemudian salam lagi kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Maka Nabi selalu mengatakan, masih mengatakan, irji', ulang lagi, kembali ke tempat salatmu, fasalli, ulangi salatmu, fa innaka lam tusalli, karena kamu belum salat. Padahal ia sudah 3 kali salat, tapi Nabi sebutkan kamu belum salat. Itulah makna daripada ungkapan Abdullah bin Mas'ud dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak orang yang salat, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun, tapi tak ada satu pun salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepulang ini ikhwatul Islam, cari bagaimana tata cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari, pelajari bagaimana Nabi solat. Kita nak solat seperti Nabi solat. Iya, kita tak mungkin solat seperti Nabi solat, tak mungkin. Tapi paling tidak kita tahu macam mana Nabi solat, dan kita berusaha untuk mencontoh macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, supaya kita dekat dengan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mungkin solat kita sempurna seperti Nabi, tak mungkin. Tapi paling tidak kita mempelajari bagaimana si Nabi berdiri, kaki Nabi di mana letaknya, kemudian tangan Nabi terbuka atau tertutup, kemudian di sinikah atau di sinikah atau macam manakah, Allahu a'lam, kita pelajari. Kemudian tangan Nabi di mana, di sini atau di sini atau di sini atau dilepaskan. Perbezaan tak ada masalah ikhwatul Islam. Perbezaan tak ada masalah selama kita punya alasan yang kuat. Setiap kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting ada sandarannya. Makanya para ulama mazhab itu mereka semua sepakat, mereka mengatakan tidak halal siapapun yang mengambil pendapat kami dan mereka tak tahu dari mana kami ambil. Mereka itu ulama, itu wasilah. Paham wasilah? Kita tak tahu dalil, kita tak tahu Al-Quran, kita tak paham hadis, kecuali mereka yang pahamkan kepada kita. Sehingga mereka itu wasilah. Paham maknanya wasilah? Bukan bukan terminal terakhir. Mereka itu bukan terminal terakhir. Terminal terakhir itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang antarkan kita ke terminal tersebut adalah para ulama, salah satunya ulama mazhab. Maka ada yang Syafi'i, ada yang Hambali, ada yang Hanafi, ada yang Maliki, tak ada masalah. Tapi yang masalah itu ketika kita tak tahu dari mana mereka ambil. Itu masalahnya. Kalau kita tahu Imam Syafi'i pendapatnya ini, kemudian alasannya ini, kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, kenapa kamu melakukan yang demikian? Maka kita akan menjawab, ya Allah, aku belajar, ini pendapat Imam Syafi'i dan dalilnya ini. Selesai. Kalau itu salah, maka kita tetap akan diberikan pahala. Itu baru dibagi pahala. Paham sampai di sini? Mereka itu yang mengantarkan kita kepada dalil, yang mengantarkan kita begini Nabi, begini ayat Al-Quran, bukan terminal terakhir. Tujuan kita semuanya mengarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama itu ikhwatul Islam, mereka contoh perbezaan itu muncul bukan dari banyak dalil, perbezaan itu muncul dari satu dalil. Paham? Ini misalnya, ini ada gelas, ada cawan. Kalau saya tanya satu-satu, apa pendapat kita tentang cawan ini? Setiap kita punya pandangan yang tak sama, berbeza kita menanggapi cawan ini. Itulah maknanya perbezaan. Contoh misalnya, apakah bersentuhan antara lelaki dan perempuan batal wudu? Apa jawabannya? Betul nak? Apa alasannya? Kalau dapat ini, kalau tak dapat dua-duanya. Apa? Bukan mahram, betul nak? Kamu pilih yang mana? Ziarah Makkah atau ziarah Madinah? Ziarah Madinah, Masya Allah. Kalau Madinah? Masya Allah, Masya Allah. Jadi nak salihnya ya, warahmatullahi fiik. Tapi salah ya? Baik, Pak Islam kita lanjutkan. Yang penting jawab dulu. Salah benar nanti. Tanya Pak Islam, misalnya apakah bersentuhan antara lelaki dan perempuan, baik itu yang mahram atau yang bukan mahram? Yang bukan mahram ikhwatul Islam tak mungkin ada yang sengaja sentuh istri orang lain. Jadi pembahasan itu sesuatu yang mahram. Paham sampai di sini? Tak mungkin ada orang sengaja menyentuh perempuan yang bukan mahram.
Karena Nabi sebutkan siapapun yang kulitnya bertemu dengan yang bukan mahram, itu besi yang dipanaskan ditusukkan lebih baik daripada dia sentuh perempuan yang tak halal baginya. Maka jaga-jaga. Sekarang kan masih raya nih. Kalau orang Melayu raya sebulan. Ingat, kalau kita raya berapa hari? Tergantunglah, salam-salaman, tak ada masalah, tapi kepada yang mahram. Jadi pembahasan ini menyentuh perempuan itu bukan yang bukan mahram. Karena yang bukan mahram sepakat semuanya. Kalau itu tak boleh. Kecuali kalau disengaja. Bisa dipahami? Kecuali kalau disengaja. Kemudian ikhwatul Islam, kemudian kita perhatikan. Jadi masalahnya apakah membatalkan wudhu kalau kita menyentuh perempuan? Makna perempuan di situ yang boleh kita pegang. Karena yang tak boleh kita pegang betul tak boleh. Memang tak boleh sama sekali, tak boleh. Tapi yang dibahas itu yang boleh dipegang. Tapi kita berwudhu, boleh atau tak boleh? Batal wudhu atau tidak? Maka para ulama ada 3 perbezaan pendapat. Ada yang mengatakan batal, betul-betul batal. Mau pakai syahwat, tak pakai syahwat, batal. Ada yang mengatakan tak batal, mau tak pakai syahwat, tak batal, tak ada batal. Karena tak ada orang yang sentuh wanita lain. Pasti yang boleh dia sentuh, dia sentuh. Maksudnya mahram istri dia, ibu dia, adik dia, mahram dia yang lain. Ada yang mengatakan kalau dengan syahwat batal, kalau tanpa syahwat tak batal. Terlepas daripada itu semua, tahukah kita alasan mereka itu satu ayatnya sama. Ayatnya sama. Apa ayatnya? Aula mastumun nisa. Yang mengatakan tak batal ikhwatul Islam seperti Hanabilah misalnya, tak batal karena makna daripada ayat ini aula mastumun nisa, atau kalian lamasa. Lamasa itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu tambah satu huruf tambah makna. Itu kaidah. Bahasa Arab itu misalnya daraba. Daraba itu maknanya memukul. Tapi kalau tambah satu huruf daraba tambah alif, maknanya bukan memukul lagi tapi saling memukul. Lamasa maknanya memegang. Kalau lamasa maknanya saling memegang. Biasanya saling memegang itu apa ikhwatul Islam? Itu bahasa indah dari Allah untuk pasangan suami istri. Karena Allah masalah pasangan suami istri tak pernah berterus terang di dalam Al-Quran dengan bahasa kinayah. Makanya para ulama menyebutkan tak batal. Yang disebutkan yang membatalkan itu kalau bersama pasangan suami istri. Seorang suami yang ada hajat kepada istrinya, seorang istri, maknanya suami istri, pasangan suami istri. Itu makna ayat. Kemudian dibantah lagi oleh yang lain. Dah, apa kata ulama Syafi'iyah? Tidak. Tunggu dulu, bacaan ini ada qiraat lain. Di dalam riwayat yang lain, qiraat itu bacaan, cara bacaan riwayat Al-Quran. Bahasanya bukan aulamastum, tapi aumasastum. Sebagaimana riwayat yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud, aumasastum, massa itu memegang. Berarti siapapun yang memegang perempuan yang boleh ia pegang. Mana yang mahram ya, yang tak mahram betul tak boleh dipegang. Tapi siapapun yang memegang perempuan dikala ia sudah berwuduk, istri dia, anak perempuan dia, adik dia, ibu dia, maka batal wuduknya. Kita pilih yang mana? Apalagi dikala kita ubah ini, pilih yang mana? Pilih yang pertama atau pilih yang kedua? Pilih yang mana? Tidak ada masalah. Pilihan tak ada masalah. Kita masalahnya bukan itu. Masalahnya tanggung jawab terhadap pilihannya. Dan apa alasannya, itu saja. Ustaz, kami berpendapat bahwa kalau pegang perempuan yang hukum asalnya boleh dipegang mahram, tapi kita berwuduk tak batal, Ustaz. Kenapa yang pertama ayat ini? Yang kedua, Nabi SAW pernah ingin salat berjamaah. Hadis ini dibawakan oleh Urwah. Kemudian Urwah itu ponakannya Aisyah. Kemudian tiba-tiba Aisyah halangi Nabi, tak boleh Nabi salat. Kemudian pada saat itulah Nabi cium Aisyah. Kemudian setelah Nabi cium Aisyah, Nabi langsung masuk ke dalam Masjid Nabawi. Bila iqamat, Allahu Akbar. Batal wuduknya atau tidak? Nabi pegang Aisyah atau tidak? Tidak. Lebih dari pegang. Ya kan? Cium. Karena ilah alasannya apa? Baik, itu alasan orang yang mengatakan tak batal Ustaz. Berarti nanti solat itu karena solat sama hukumnya dengan tawaf. Berarti kalau orang yang mengatakan dikala tawaf itu sama dengan salat, maknanya sama-sama harus jaga wuduk, tak boleh batal. Berarti kalau ia berpendapat seperti ini, maka nanti dikala ia tawaf, ia gandeng ibunya, ia pegang ibunya, ia pegang istrinya, ia pegang anaknya, karena tak batal wuduknya. Tapi kalau ia berpendapat batal wuduk, istrinya nanti siapa yang pegang?
Anaknya siapa yang pegang? Ibunya siapa yang pegang? Tanggung jawab dia. Dan tak salah, karena ia mengatakan wuduknya batal. Ustaz, batal. Maka jangan pegang ibu kita kalau kita tawaf, karena batal. Jangan pegang putri kita karena batal. Tak ada masalah, mau ambil ini, mau ambil itu, tak ada masalah, bisa dipahami. Kita tak pernah paksa ikhwan Islam, tapi yang terpenting adalah bertanggung jawab. Dan yang lebih penting lagi, kita tahu kenapa ulama mengatakan yang demikian. Itu yang terpenting. Sehingga nanti dikala Allah bangkitkan kita di akhirat, wahai fulan, kenapa kamu melakukan yang demikian? Ya Allah, ini adalah pendapat ulama Syafi'i dan ini alasannya. Itu yang terpenting. Karena para ulama itu mereka mengajarkan kepada kita, mengantarkan kita kepada dalil. Mereka ajarkan kepada kita, kalau mau dalil ini saya sampaikan, sehingga pada akhirnya semua kita terminalnya kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya tak ada masalah yang ikut ini, yang ikut, tak ada masalah. Tapi ingat, yang masalah itu ketika mereka tak tahu kenapa para ulama mengatakan yang demikian. Itu yang masalah. Faham sampai di sini? Makanya kemarin kita telah sebutkan di ikhwatul Islam, sebelum terjadi ranah perbezaan antara para ulama, yang pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, apa doanya? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Anta tahkumu baina ibadik, ya Allah, engkau nanti yang akan jadi hakim terhadap perbezaan para hambamu. Kemudian apa doa kita berikutnya? Ihdini, berikan kepadaku kemudahan untuk dekat dengan kebenaran. Ihdini lima khtulifa fihi minal haqq, berikan kemudahan kepadaku untuk dekat dengan kebenaran. Lima khtulifa fihi, terhadap sesuatu yang terjadi perbezaan di dalamnya. Innaka tahdi, karena engkau yang bisa memberikan hidayah dan petunjuk. Makanya kalau seorang mukmin mereka tahu apa yang harus mereka lakukan sebelum mereka berbeza terhadap para ulama, maka hati mereka adalah hati yang paling sejuk, hati yang paling tenang, hati yang paling nyaman, hati yang paling saling terhadap semua kaum muslimin. Oleh karena itu, ikhwan Islam, perbezaan tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau kita tak tahu dari mana para ulama ambil kenapa kita melakukan yang demikian. Salah satunya ibadah salat. Kenapa kamu salat? Karena mazhab Imam Syafi'i. Jawabannya tak cukup sampai di sini. Jawabannya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengambil dalilnya dari sini. Walau secara makna itu baru tepat. Kalau sekiranya kita salah, kalau salah, maka kita akan dimaafkan dan tetap dapat pahala. Kalau kita betul, dapat pahala 2. Paham? Kenapa kamu buat ini? Karena ini pendapat yang dipakai oleh Imam Malik. Kenapa misalnya kamu baca basmalah? Kenapa baca basmalah dikala baca Al-Fatihah? Kenapa kamu jaharkan? Ini pendapatnya. Kenapa kamu ambil pendapat ini? Karena ini alasannya. Selesai. Kenapa kamu tak kuatkan? Kenapa kamu tak baca sama sekali? Karena ada perbezaan para ulama. Tak ada masalah. Kita yang mana kita ambil, tak ada masalah. Tapi jangan sampai berhenti kepada ulama yang 4 saja. Oh, ini kan pendapat Imam Malik. Tak sampai. Jangan dulu. Ini bukan pendapat Imam Ahmad. Ini kan pendapat Imam Syafi'i. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Belum lagi. Kenapa mereka mengambil seperti ini? Karena Nabi buat seperti ini, baru selesai. Karena agama perintahkan kita pandai dan pintar dalam agama. Kalau seperti itu ikhwan Islam, maka Allah akan bukakan hati. Yang kita ikuti itu iya para ulama, tapi mereka mengajarkan kepada kita, diantarkan kita kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga terminal terakhir kita semuanya adalah kepada Nabi SAW. Dalam masalah ini paham atau tak paham? Paham semuanya? Betul paham nih? Yang tak paham boleh tanya dalam soalan ini. Paham semua dalam masalah ini? Jadi masalah perbezaan itu itu perkara biasa. Yang terpenting bertanggung jawab terhadap perbezaan dan tahu kenapa para ulama itu mengatakan seperti itu. Itu saja yang kita inginkan. Tidak lebih daripada itu. Kita tak mungkin sama. Perbezaan itu ikhwan Islam bukan dalam soal agama sahaja. Masalah dunia pun kita mesti tak sama. Jangankan antara kita dengan orang lain, antara kita dengan istri. Kira-kira perbezaan dan persamaan kita berapa per 100 tuh kira-kira? Istri nak makan bakso, suami nak makan apa? Nasi goreng. Ujungnya makan ketoprak. Contoh. Anak yang besar nak makan sate misalnya. Anak yang kecil nak makan nasi kebuli. Ujung-ujungnya makan nasi kandar. Itu masalah biasa di buat Islam. Tak boleh disamakan. Dan itu tak bisa dipaksa. Bisa dipahami dalam perkara dunia dan begitu juga dalam perkara agama.
dalam perkara agama, lebih kelebihannya kita mesti tahu, karena semua kita ingin kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembalikan salat, karena Nabi sebutkan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian semacam mana kalian melihat aku salat. Macam mana kita lihat Nabi salat? Kita akan tahu macam mana Nabi salat ketika para ulama ajarkan kepada kita dalilnya. Anggaplah misalnya Imam Syafi'i ajarkan kepada kita tata cara salat Nabi. Kemudian kita pelajari, oh macam ini Nabi salat. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan ini alasannya, selesai kewajiban kita. Kita tidak akan dituntut lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita jadikan mereka sebagai wasilah. Mereka itu sebagai wasilah, bukan terminal terakhir. Kalau yang mengatakan kami salat karena ini punya Syafi'i, berarti mereka tak jadikan Nabi terminal terakhir. Masih ada lagi yang mengatakan ini Hambali seperti ini, berarti mereka tak jadikan Nabi terminal terakhir. Kenapa Imam Hambali, Imam Muhammad, kenapa Imam Syafi'i seperti ini? Ini alasannya, berarti mereka jadikan Nabi sebagai terminal terakhir. Dan itulah tujuan kita bersama. Mulai dari kita berdiri, macam mana Nabi berdiri, kemudian kita takbir Allahu Akbar, kemudian letakkan tangan, kemudian sujud sampai terakhir. Kalau kita sibukkan diri dengan seperti ini, maka kita akan diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita selalu sebutkan talabul ilmi faridah. Belajar agama itu fardu Allah, Nabi tak sebutkan wajib. Maknanya belajar agama itu lebih wajib daripada wajib. Wajib kuadrat. Kita berdosa kalau tak salat, kita berdosa kalau tak puasa, kita berdosa tak baca Quran, kita berdosa kalau tak zakat, kita berdosa kalau tak haji, tak umrah kalau mampu, kita berdosa kalau tak belajar agama. Sama hukumnya. Salat fardu, puasa fardu, zakat fardu, haji umrah dikala mampu fardu, belajar agama fardu, sama-sama fardu. Kalau ada kaum muslimin mengatakan saya tak sempat, maka ia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku bagi kamu 24 jam dalam satu hari, setengah jam tak cukup untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla. Setengah jam sahaja. Makanya disebut dengan fardu talabul ilmi faridah. Maknanya belajar agama itu kewajiban, bukan pilihan. Paham perbezaan bahasa dua ini? Belajar agama itu kewajiban, tak boleh kita mengelak darinya. Oh nanti kalau ada masa, kalau ada waktu baru saya tak boleh, dia berdosa. Terkhusus sesuatu yang ia akan lakukan setiap hari. Salat, puasa, zakat, haji umrah. Makanya seperti misalnya kita umrah ini kurang lebih kira-kira berapa kali kita manasik? Berapa kali kita manasik? Ada 2, ada 3, semakin banyak. Kenapa kita manasik? Karena kita ingin kalau nanti umrah sama umrah kita dengan Nabi. Walau tak sama pahala caranya, tapi paling tidak kita kenal dengan umrah Nabi. Makanya Nabi SAW menyebutkan litakhudhu manasikakum. Manasik kalian itu ambil dari saya. Seperti sallu kama ra'aitumuni usalli. Manasik itu ikhwal Islam. Tahukah kita apa makna manasik? Siapa yang tahu makna manasik? Apa makna manasik? Apa makna manasik? Yang tak tahu artinya saya doakan naik haji. Semua dia naik haji. Apa makna manasik? Baik. Apa? Pelatihan. Kenapa disebut pelatihan? Untuk mempelajari, Masya Allah. Saya salah ya, Masya Allah. Mohon maaf ya. Semoga bermanfaat ya. Jawabannya betul atau salah? Manasik itu artinya rangkaian ibadah, bukan pelatihan. Pelatihan sebelumnya, tapi manasik itu rangkaiannya. Berarti jawabannya salah. Baik, manasik itu maknanya rangkaian ibadah. Sehingga manasik itu semua ibadah ada manasik. Ada manasik salat, ada manasik puasa, ada manasik zakat, ada manasik umrah, ada manasik haji, ada semua ibadah ada manasiknya. Kita fokus kepada manasik umrah, manasik haji, tapi tak pernah kita manasik salat, manasik puasa, manasik zakat. Apa beza antara satu manasik dan lainnya? Nabi SAW pernah bercerita tentang puasa. Apa kata Nabi? Wansukulaha. Buatlah ia seperti manasik, jadikan dia manasik. Nabi waktu itu pernah berbicara tentang masalah puasa. Kalau kalian nak berpuasa, terlepas dari benar dan salah, tapi kalian harus ikut kepada kerajaan, negara, pemerintah, karena mereka yang diberikan tanggung jawab. Mereka salah, kita tetap dapat pahala. Mereka benar, kita dapat pahalanya 2. Kalau kita tak ikut, kalau kita benar, kita salah. Kalau kita salah, salahnya 2 kali. Paham? Ini bukan masalah salah dan benar, tapi masalah ikut. Contoh misalnya, kita contohkan.
Karena itu bagian daripada yang penting ikhwatul Islam. Kita contohkan misalnya di dalam solat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Yang sunnah kita tinggalkan, tak ada masalah, boleh, tak ada masalah. Kalau yang wajib kita tinggalkan, yang wajib itu biasanya bacaan, yang rukun itu gerakan. Misalnya, contoh misalnya ruku itu rukun, bacaan ruku wajib. Paham sampai di sini? Sujud itu rukun, bacaan sujud itu wajib. Baik. Kalau kita tinggal rukun, kalau rukunnya tinggal, kita sujud hanya satu kali, maka solatnya batal, rokaatnya batal. Kita tetap lanjut, tapi rokaatnya tak dihitung. Dan kita tutup dengan sujud sahwi. Kalau yang wajib tinggal, misalnya kita sujud, kemudian lupa berdoa, maka mesti kita sujud sahwi, karena kita meninggalkan yang wajib. Nah, sekarang kita perhatikan. Ketika kita solat berjamaah, contoh tadi solat berjamaah maghrib, kira-kira banyak tidak kaum muslimin yang ketika dia sujud tapi tak baca doa? Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Kemungkinan ada atau tidak? Tak usah kita tahu jawabannya. Kemungkinan ada atau tidak? Apakah mesti mereka sujud sahwi? Karena mereka meninggalkan yang wajib. Bukankah itu wajib hukumnya? Kalau meninggalkan yang wajib harus sujud sahwi. Nah, sekarang mereka sholat berjamaah, kemudian dikala sujud mereka tak baca doa. Apakah mereka sujud sahwi atau tidak? Sujud sahwi atau tidak? Sujud sahwi atau tidak? Kenapa tidak? Karena ada imam. Imam yang bertanggung. Tapi kalau dia sholat sendiri, sholat sunnah misalnya, lupa dia baca bacaan sujud, dia sholat sujud sahwi atau tidak? Kenapa? Tak ada imamnya. Itulah imam. Jadi imam itu tak ringan. Semua salah kita itu dia beban tanggung. Itulah bahasa kasarnya. Begitu juga dalam konsep puasa. Ini bukan masalah benar atau salah, tidak. Kalau kerajaan, kalau pemimpin kita salah dalam menentukan jadwalnya, maka kita tetap benar. Dia tanggung jawab. Kalau dia benar, dapat benar dua. Tapi kalau kita tak sama, kita salah walau kita benar. Dan kita dua kali salahnya ketika kita salah. Paham atau tak paham? Nabi jelaskan masalah ini. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sumu yawma yasumun wa aftiru yawma yuftirun. Berpuasa di kala mereka berpuasa, berbuka di kala mereka berbuka. Maknanya kalau kalian berpuasa, ingat siapa pemimpin kalian. Kalau kalian nak raya, ingat siapa pemimpin kalian. Kemudian apa kata Nabi? Wansukulaha. Wansukula, jadikan itu sebagai manasik. Agar kita tahu apa makna manasik. Jadi manasik itu maknanya adalah rangkaian bagaimana kita beribadah. Salat ada manasiknya, puasa ada manasiknya, zakat ada manasiknya, haji umrah sudah pasti ada manasiknya, dan itu yang selalu kita lakukan. Tapi kita jarang buat manasik salat. Kita sering buat manasik umrah. Sekarang sebentar lagi orang akan haji. Kaum muslimin yang berhaji ikhwatul Islam, setiap hari mereka akan manasik di kampung halamannya. Tak ada Ka'bah di daerah, dibuat Ka'bah. Ka'bah sekarang banyak kan? Di kampung sekarang saya ada Ka'bah sekarang. Di kampung kita ada? Tak ada ya? Tak ada yang mengaku nih. Sebab artinya mereka semangat buat manasik supaya nanti mereka tak salah. Kenapa salat yang 5 kali kita lakukan sehari semalam tak buat manasik? Kenapa tak buat? Contoh misalnya kita salat seperti yang disebutkan dalam mazhab ini misalnya, kemudian dengan dalilnya selesai. Kita tak ikut ini, tapi kita ikut apa yang mereka sebutkan. Alasan para ulama itu, itulah yang kita ikut. Jadi mereka antarkan kita semuanya kepada baginda Rasulullah SAW. Tak ada salahnya pulang dari sini kita belajar macam mana Nabi salat, macam mana Nabi itidal, ruku, sujud, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi tak buat. Kemudian setelah salam, apa yang Nabi baca, berapa kali Nabi ucapkan. Apakah tidak sebuah kemuliaan ketika seorang hamba melakukan yang demikian? Supaya nanti kalau mereka salat, salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau diterima oleh Allah, maka ia akan mendapatkan yang luar biasa, apalagi di Masjid Nabawi. Nah, sekarang kita sebutkan ke Masjid Nabawi. Jadi tadi yang semua yang kita sebutkan itu semuanya baru mukadimah. Isinya ini. Di Masjid Nabawi itu ikhwatul Islam, kalau salat kita betul, maka pahalanya lebih dari 1000. Berapa lebihnya? Sekarang kita lihat. Ukurannya, derajat susunan dia itu ikhwatul Islam. Yang pertama Masjid Haram Makkah, itu yang paling terbaik. Yang kedua Masjid Haram Madinah, paling terbaik kedua. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu bukan Masjid Haram, tapi disebut dengan Masjid Barokah.
karena Nabi tak pernah sebut Masjid Haram. Kemudian ia susunan yang ketiga. Nah, dalam Masjid Aqsa ini ada salah satu cerita Islam, karena solat di Masjid Aqsa itu terjadi beberapa riwayat. Riwayat yang pertama, dan ingat kaedah secara umum, pahala yang didapatkan di Masjid Nabawi 4 kali ganda dibandingkan dengan pahala yang ada di Masjidil Aqsa. Itu kaedah secara umum. Kita ulang lagi. Pahala yang didapatkan untuk solat di Masjid Nabawi 4 kali ganda. 4 kali ganda dibandingkan dengan keutamaan solat di Masjid Aqsa. Nah, sekarang kita kembalikan ke Masjid Aqsa. Berapa pahalanya? Riwayat yang pertama menyebutkan pahalanya adalah 250 kali. Kalau pahala orang salat di Masjidil Aqsa 250, berarti di Masjid Nabawi berapa? 1000. Itu riwayat pertama di Masjidil Aqsa. Riwayat kedua di Masjid Aqsa, dan ini dikuatkan oleh para ulama. Ini kuat hadisnya. Orang yang salat di Masjidil Aqsa itu mereka dapat pahala 1000. Kalau mereka dapat pahala di sana 1000, berarti di sini berapa? Coba bayangkan. Agar kita tahu, orang yang salat di Masjid Nabawi itu bukan 1000. Bukan 1000. Ingat bahasa ini, bukan 1000. Pahala Allah begitu luas, supaya kita tak malas-malas. Semangat. Kemudian riwayat yang ketiga, orang yang salat di Masjid Aqsa itu 20.000. Berarti kalau di sana 20.000, di sana di sini berapa? Allahu Akbar, 80.000. Kemudian riwayat yang paling ekstrim, ekstrim ini maknanya terlalu besar pahalanya, adalah cerita yang panjang ikhwatul Islam, selalu kita sebutkan, semoga bisa memberikan manfaat, yaitu kisah doa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi pernah menyebutkan ketika merenovasi Baitul Maqdis, maka Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim lakukan perbaikan untuk Ka'bah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, dan doa-doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah ketika ia bangun Ka'bah. Semua doanya Allah catat dalam Al-Quran. Dan siapapun yang berdoa kepada Allah, ingin berdoa di Ka'bah Al-Musharrafah, maka mereka mesti berdoa dengan doa Nabi Ibrahim. Dan yang tak berdoa dengan doa Nabi Ibrahim, balik lagi ke Ka'bah, pergi umrah lagi. Ada yang kemarin yang umrah tak baca doa Nabi Ibrahim, mesti dia balik umrah lagi nih. Dan semoga Allah mudahkan kita umrah berkali-kali. Mesti, mesti. Ketika Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim, maka Allah juga akan kabulkan doa orang yang berdoa seperti doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim dikala di Ka'bah? Banyak Islam, banyak disebutkan dalam surah Al-Baqarah, disebutkan dalam surat Ibrahim, disebutkan dalam surat Haji. Makanya manasik itu tak sekedar tawaf, sa'i, minum zam-zam, itu bagian kecil daripada manasik. Yang terpenting dari manasik itu adalah doa. Dan doa di sini mahal harganya. Tak murah ongkos di sini berdoa Islam. Sehingga doa yang terbaik adalah doa para nabi dan para rasul. Dan doa yang terbaik di Ka'bah adalah doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim di Ka'bah? Esok kita sambung. Waktu dah habis. Tadi Fadil Islam, saudara kaum muslimin, masalah Nabi Ibrahim belum selesai, masalah di Masjid Al-Aqsa belum selesai, masalah doa Nabi Sulaiman belum selesai. Semuanya esok kita sambung, insyaAllah ta'ala. Semoga Allah mudahkan. Fadil Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Dan kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus. Kami mohon maaf. Kalau ada nasihat-nasihat yang mungkin sulit bagi kita untuk menerimanya atau berat kita terima, kami juga mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa ingatkan kepada kaum muslimin, hadis yang kita tak akan pernah bosan menyebutkan, hadis yang itu merupakan ladang pahala ibadah yang mulia, yang tidak ada duanya di dunia. Di Masjid Haram Makkah pun tak ada. Hadis Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang Nabi keluarkan atau yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, Nabi sebutkan man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamu wa yu'allimu fahuwa bimanzilatil mujahid. Doa ini biasanya diletakkan di tempat-tempat kaum muslimin semangat. Di Masjid Nabawi ini ada library, ada pustaka buku. Itu biasanya pas masuk dipasang doa ini. Di bagian dalam Masjid Nabawi ini ada manuskrip para ulama, tulisan para ulama 1000 tahun, 1200 tahun yang silam, itu ada disimpan di sini. Nah, siapapun yang masuk menjaa masjid hada, ditulis kalimat ini. Kenapa? Karena kalimat ini kalimat yang terbaik di Masjid Nabawi. Tidak ada dua di dunia. Bahkan di Masjidil Haram tidak ada keutamaan ini. Sehingga dengannya para ulama, salah satunya ulama Malikiyah mengatakan bahwa Madinah lebih mulia dari Mekah karena hadis ini. Dalam sisi ini, secara umum Mekah tentu lebih mulia, tapi dalam soal ini Madinah jauh lebih mulia dari semua negara yang ada. Bahkan Mekah pun lebih. Nabi sebutkan barang siapa yang ada di masjidku ini, yang duduk di dalam Masjid Nabawi, berada di Masjid Nabawi, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Ia tak datang kecuali karena ingin cari kebaikan, dan kebaikan yang paling baik adalah belajar atau mengajar agama Allah. Al-Quran yang kita baca, kita tahu maknanya, kita tahu maksudnya. Hadis Nabi yang kita dengarkan, kita tahu maknanya, kita tahu apa tujuan dan maksud baginda Nabi yang mulia. Fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Ketika seorang muslim melakukan yang ini, ibadah ini, maka ia sama sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan paling utama kita duduk di sini ikhwatul Islam, semua yang kita sampaikan berulang-ulang. Kita tahu keutamaan Masjid Nabawi, kita tahu keutamaan bagaimana salat di Masjid Nabawi, kita tahu macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang keutamaan Masjid Nabawi. Semua kita tahu, kebanyakan kita tahu. Tapi yang lebih kita ingin cari, duduk di Masjid Nabawi seperti seorang yang sedang berjihad. Walau dalam keadaan mengantuk, tidur, kan biasanya tidur yang paling sedap kan waktu mengaji kan, tak ada masalah. Tapi kita sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita cari keutamaan ini? Dan semoga duduknya kita di sini sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hanya pula Allah menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan dosa ayah ibu kita, orang tua kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, ya Allah terima amal ibadahnya, kabulkan doa-doanya, jadikan umrahnya umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kami yang ingin pulang ke kampung halaman, habis masanya berada di tanah haram Makkah Madinah, pulangkan mereka dalam keadaan sehat dan selamat, sampaikan mereka kepada keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat dan selamat, dan berikan kesempatan berkali-kali untuk selalu datang ke tanah haram Makkah Madinah. Berikan keberkahan dalam hidup kami, berikan keberkahan dalam harta kami, berikan keberkahan dalam keluarga kami, berikan keberkahan dalam usaha kami, berikan keberkahan dalam anak dan keturunan kami. Kalau ada yang sakit, berikan kesehatan dan kesembuhan. Kalau ada yang berhutang, berikan kemudahan. Kalau ada yang mendapatkan musibah, ya Allah lancarkan urusan dan musibahnya. Berikan kepada kami keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Berikan kepada kami istiqamah dalam agama. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.